Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Kalau baik semuanya. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Kalau hadir semuanya? Hadir semuanya? Hadir. Berarti semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, kebetulan pada hari ini Ibu belajar tentang pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih di kelas 7 ya, di kelas 7 MTS. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sholat fardu, jamaah dan qashar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih anak-anak. Sholat fardu itu apa sih? Dan tahu sholat fardu apa? Sholat yang apa gitu? Tahu nggak sholat fardu yang kita sering dilaksanakan tiap hari? Sholat yang apa? Udah tahu? Enggak. Sholat fardu itu sholat yang diwajibkan. Kamu sudah tahu sholat fardu? Sholat fardu itu sholat yang lima waktu. Apa saja? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sholat fardu. Nah, yang akan Ibu bahas hari ini itu sholat fardu, jamaah dan qashar. Sebelumnya anak-anak tahu nggak sholat jamaah qashar itu seperti apa? Tahu tidak? Nggak tahu. Berarti belum tahu ya, di SD-nya pas kelas 6 belum dikasih tahu ya. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan 3 sebab yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu pengertian sholat jamaah. Jadi anak-anak, pengertian sholat jamaah atau menjamak sholat ini yaitu menggabungkan. Jadi menggabungkan 2 waktu sholat fardu gitu. Jadi misalnya kalau sholat duhur ditarik ke asar, atau misalnya asar ditarik ke duhur. Nah, kalau misalnya waktu sholatnya dilaksanakan di waktu sholat pertama, di waktu sholat duhur, berarti disebutnya jamak takdim ya, karena di awal sholat di awal. Kalau misalnya dilaksanakannya pada waktu sholat kedua atau waktu sholat terakhir, berarti disebutnya sholat jamak takhir. Nah gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya Fitri, kalau misalnya waktu sholat jamak ini dilaksanakan di sholat yang pertama disebutnya sholat jamak takdim. Ini siapa? Ayah sholat apa kalau misalnya yang dilaksanakannya di sholat terakhir disebutnya jamak takhir gitu aja ya. Semuanya berarti sudah paham ya tentang pengertian sholat jamak, yaitu menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada hadisnya. Jadi ada hadis yang menerangkan bahwa sholat fardu dan jamaah dan qashar itu ada di dalam hadis. Nah, Ibu akan menjelaskan yaitu Mu'adz qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fa kana yusalli dhuhra wal 'ashra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Jadi bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berada pada masa perang Tabuk, beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan sholat isya gitu. Jadi sholat isya dilaksanakan di sholat maghrib. Jadi pas waktu Rasulullah perang juga, beliau karena apa urgent gitu, harus menjamak sholat itu dibolehkan gitu. Jadi ada di dalam hadisnya juga gitu, atau sumbernya gitu. Nah, lalu yang ketiga, tata cara pelaksanaan sholat jamaah. Nah, baik itu sholat jamaah takdim ataupun jamaah takhir. Tapi sebelum Ibu menjelaskan tata cara pelaksanaannya, pasti ada syaratnya gitu. Syaratnya mengapa kita harus misalnya apa? Sholat jamaah ini ada syaratnya itu, ada apa penyebabnya gitu. Jadi yang pertama kalau misalnya kita sholat jamaah ini, yang pertama dalam keadaan berpergian, syaratnya ini berpergian jauh. Tapi misalnya kalau misalnya imam pergi dari kampung dari kota Cibiru Bangka dekatnya ada kota itu, misalnya di Jawa itu sholatnya sholat duhur ditarik ke asar misalnya malah sholat misalnya itu nggak boleh ya, nggak boleh kalau dalam jarak dekat. Jadi kalau misalnya berpergi
bisa digabungkan sholatnya, baik sholat zuhur maupun asar, maghrib maupun isya. Yang nggak bisa dijamak itu sholat subuh ya. Sholat subuh itu nggak bisa dijamak, jadi harus tetap baik sholat subuh seperti itu. Lalu yang kedua syaratnya kenapa harus dijamak itu adalah keadaan hujan deras. Hujan deras, tapi hujan deras itu yang cuacanya ekstrim. Kalau misalnya selagi kita bisa sholat seperti biasa kan tidak boleh dijamak gitu ya. Jadi harus dalam keadaan misalnya kalau misalnya ayo jalan-jalan ke Korea ya, penelitiannya bisa juga hujan salju terus ekstrimnya cuacanya itu bisa dijamak gitu kan. Tapi asal salat ayo harus ke Korea dulu biar bisa dijamak seperti itu ya. Jadi ada syaratnya gitu. Nah, untuk tata cara pelaksanaan sholat jamak, yang pertama harus niat, harus memakai niat gitu. Nah, ibu akan menyebutkan sekarang niat sholat jamak takbir dan sholat jamak takhir. Untuk sholat jamak takbir, niatnya seperti ini. Ibu satu kali, kalian satu kali ya. Terus apa namanya disebutkan? Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri, arba'a raka'atin, majmu'an bil asri, jam'an taqdimin, lillahi ta'ala. Itu untuk niat sholat jamak takbir. Nah, yang kedua sekarang niat sholat jamak takhir. Usolli fardhu dhuhri, arba'a raka'atin, majmu'an bil asri, jam'an takhirin, lillahi ta'ala. Sekarang ibu akan membagi di sini kelompok A, di sini kelompok B, sini. Bapak kursinya di sini. Ini di sini. Kursinya bapak. Nah, jadi sekarang anak-anak ibu bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok ini dan kelompok A. Nah, di sini kelompok ini menghafal tata cara pelaksanaan sholat jamak takbir ya. Nanti ibu tunjuk kelompoknya. Nah, untuk sekarang kalian menghafal tata caranya dulu ya. Tata caranya dulu. Tata caranya ya. Hafal dulu ya. Lihat mana itu? Terus dikat. Pas. Iya. Nah, sekarang ini ya untuk kelompok ini menghafal tata cara sholat jamak takbir ya. Ini bisa hafal dulu ya. Semuanya ya. Di kelompok ini berapa? Nah, sekarang ibu tunjuk ini kelompoknya ini untuk depan dulu untuk membacakan niat sholat jamak takhir ya. Depan. Dari ulang-ulang asri jamaah ini dia paling ya. Sekarang kelompoknya yang sholat jamak takbir. Bagus. Sekarang